Jadi bentar, proses Melepas pemindahan baju. melepasnya kain yang ada di situ. Kain yang pertama ini ditutup. Jadi setelah ditarik di sana ini ditarik Ini gini. angkat dikit ya. Jangan tinggi-tinggi. Nggak usah Jangan diangkat tinggi. biar gitu Ya. udah jatuh ya. Pegang. Nah, ini yang di sini narik. Pegang. Nah. Ya. Nggak boleh dibuka begini, enggak. Jadi dimasukkan tangan kita. Airnya di dilihat atas apa dari, bawah? dari atas. Nah, dari atas. Nah, ini udah tembus ke bawah. Jadi pernah di Kota Tarim orang soleh ini aulia salihin yang mandikan itu lupa. Ada salah satu sunnah. Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, dia lupa sunnah tadi itu. Maka si mayit ngasih isyarat gini. Ya pelan-pelan. Makin pokon si salah ngangkat langsung gentena Helmi. Dari samping. Dari samping ya. Dari samping. Up. Ya. Ya, awas. Minggir. Duduk sana, duduk. Duduk. Dan biasanya kalau sudah jenazah di atas tempat pemandian, Ayo minggir lah. itu ada kain kafan. Kain kafan itu biasanya ada mabukharah tadi yang kedua, itu dikasih kayu gahru, ada sarang biasanya dari besi itu. Lalu itu kainnya diputar di situ. Anu mana? Kayak sarang apa namanya? Sarang Mana burung anunya atau temannya, sarang. anu tadi, temannya dupa satunya mana? Jadi kalau sudah tadi nih jenazah di sini, kain kafannya itu Mana kain kafan? taruhlah di sana. Kain kafan, Anggaplah ini, Beb. iya. Anggap ini Kain dulu. kafan itu ditaruh, disiapkan, digulung ya. Ada kayak dibuatin kayak besi kalau di sana biasanya. Nah, jadi ini disimpan sudah selama pemandian. Selama pemandian itu kain kafan itu semua tiga-tiganya ditaruh di situ. Oh, jadi kayak dikasih kayu atau apa gitu untuk samperan, sekiranya ini ngokep kain ini kan jadi ro'om. Dan biasanya kalau di Hadramut di Kota Tarim para ulama itu menyiapkan kain kafan. Disiapkan sudah dari balik itu sudah disiapkan. Setiap Karena orang apa? Karena nyiapkan merasa kain dia kafannya sendiri, harinya setiap hari itu adalah hari terakhir baginya. Dan kain itu sudah dicuci dengan air zam-zam. Sudah dikeringkan ya. Kok sudah kebuka talinya ini? Mana talinya? Jadi ini karena kelebaran ya, biar dia agak pinggir aja sedikit. Mi, geser Mi, geser TV. Geser Nggak sudah. usah, biar geser Hah? TV. Kurang Mi. Tidak apa-apa sudah, tidak apa-apa. Jadi kalau jangan terlalu atas ininya, cekek diri sendiri nanti. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memandikan jenazahnya baginda Rasulullah ada 9 orang, tidak lebih dari 9 orang. Siapa aja, Beb? Namanya tidak hafalan. Jadi para sahabat yang memandikan Rasulullah tidak lebih dari 9 orang. Kalau bisa di sini yang membantu juga ada 3 di situ, 3 di sini paling tidak. Bisa ya 3 orang di situ. Ayo coba yang tadi Pak ini, satu. Apa lagi? Mian. Bisa sini ya, apa lagi? Oke. mana kainnya tadi itu? Yang di sini. Ya. Awas ini ya. Ini nanti ketendang. Awas. Dan perlu dikit. Jadi setelah di sini coba ya. Ininya dibuka. Ditaruh di atasnya. Dan diusahakan kalau laki itu dari atas pusarnya sampai lutut itu ada kain lagi sebelum yang ini. Jadi taruhlah ada kain ya. Anggap ini, Beb. Sudah ada kain ini ya. Ya. Nah, Jadi biasanya kainnya agak tebel seperti kayak kain ihram supaya nggak ngeflek, karena kalau putih ini nggak nerawang. kalau kena air sudah
kelihatan apa yang ada. Maksudnya? Iya, itu sudah paham nanti. Ini dibiarkan, Beb. Jadi ntar proses Melepas pemindahan, baju. melepasnya kain yang ada di situ. Kain yang pertama ini ditutup. Jadi setelah ditarik di sana, ini ditarik Ini gitu. angkat dikit ya. Jangan tinggi-tinggi. Nggak usah diangkat, biar gitu sudah jatuh ya. Pegang. Nah, ini yang di sini narik. Pegang. Nah. Iya. Jadi ini sudah telanjang mayitnya ya. Iya. Cuman kain ini. Kain ada Jadi kain antara lagi di surah dalam. dan rukbah ada kain yang agak tebel supaya nggak nampak ketika kena siram air. Nah, ini sudah pas ketutup, baru kita buka di atasnya ini tali tadi sudah kebuka. Masya Allah, senyum terus. Ya, ini dibuka juga. Oh. Buka TV. Ayo lampu. Ya. Jadi yang pertama disunnahkan membersihkan jenazah ini. Kita lihat dari kepala, dites, dilihat. Oh, masya Allah, matanya bersih. Ada tadi lidik apa? Lidik itu? Korek kuping. Korek kuping ya. Bor. Katembat. Dilihat, masya Allah. Misalkan ada yang kurang bersih, dibersihkan dulu dengan. Bisa dengan seperti ini. Bisa itu airnya. Jadi nanti di sini juga ada 2 atau 3 orang, 2 orang cukup. Bagian ngambil air ya. Iya. Setelah ini dibasahkan, dilihat matanya misalkan, dibersihkan. Biasanya kalau sudah bermalam apalagi biasanya ada mulut juga agak susah dibuka biasanya. Jadi dikasih air sedikit, hidungnya juga dibersihkan, taruhlah ini di dalam ya, dibersihkan. Setelah itu dilihat juga mulutnya, telinganya dibersihin dulu. Setelah bersih, semua bersih, kita lihat juga bagian tangannya. Kalau misalkan biasanya mayit itu tangannya kaku misalkan. Kalau ada di situ dihin yang tidak panas. Minyak zaitun. Minyak zaitun yang tapi bukan yang ada kimianya, yang asli yang bisa diminum. Minyak kelapa, Beb, bisa? Iya, bisa. Dikasih sedikit, mungkin dia agak kaku, susah untuk. Mana ada minyak guring lemari. Kalau bisa itu sebelum di sini, tadi sudah di sana, atau kalau misalkan di sini masih keras lagi, dikasih sedikit untuk dipijit-pijit supaya melemaskan nih. Kalau kondisinya sudah bagus, barulah dilihat. Di sini diwajibkan, bukan disunnahkan. Jadi tadi sarung ini hukumnya sunnah waktu memandikan jenazah. Tapi wajibnya kapan? Wajibnya waktu ceboi jenazah, istinja. Oh, ketika gosok gini tidak pakai nggak apa-apa, Beb, ya? Sunnah, tapi disunahkan karena apa? Karena kulit kita langsung bersentuhan dengan memandikan jenazah, itu yang bikin kita lemah. Nyebok ini. Nah, jadi dilihat. Kalau misalkan waktu meninggalnya tadi dia juga perlu dikasih kapas. Sebagian mayit itu kadang perlu dikasih kapas tadi waktu meninggal itu. Di daerah tertentu. Iya. Supaya tidak tembus di bawahnya. Kalau misalkan. Dikasih pempes gitu gimana? Boleh. Meninggal? Boleh juga. Tapi biasanya pempes agak susah, cukup kapas ditaruh di bawah. Oh, di bawah aja, Ya, di bawah, biar tidak tembus saja. Tapi tergantung kondisi mayit, itu tidak menjadi tidak menjadi wajib. Ntar oleh semua biasanya ketutup, tapi kasihan nafasnya biar tidak terganggu. Barulah dilihat kondisinya, baik dari kubul dan dubur. Nah, jadi diambilkan air, satu orang membantu menyirami bagian sini, disiram. Ini mau disiram beneran apa tidak ini? Ya, Mami. Kornya habis kah Hilmi kemarin? Dia, Mami. Hah? Allah. Coba. Jadi setelah di jadi tetap seperti ini ya. Enggak boleh dibuka begini, enggak. Jadi dimasukkan tangan kita. Airnya di atas apa bawah? Dari atas. Nah, dari atas. Nah, ini udah tembus ke bawah. Jadi dilihat kondisi bawahnya setelah bersih.
Kalau bisa diambilkan kain juga. Jadi kain untuk mengecek ada ndak. Tisu yang kotak tadi. Jadi dicek kalau Iya, kapas. kotor disiram lagi, disiram Kapas lagi. apa kain, Beb? Kalau bisa yang kain. Kalau kapas biasanya lengket, kapasnya kena air. Iya. Kalau Jadi kain tidak lengket. ambil kain, buat Taruhlah itu kotak-kotak. kain. Anggaplah ini kain kayak gini, ya kan? Agak ditebelkan sedikit, dilempit berapa kali ini kainnya. Ya. Kainnya taruhlah lebarnya segini lah. Nah itu dimasukkan, dilihat, dicek kalau ada kuning, ada berwarna, maka disiram lagi, diganti lagi. Nah, setelah bersih barulah kalau bisa sambil waktu itu tadi dibersihkan itu dibantu Iya. 2 orang. Kalau misalkan dia tidak udzur mayitnya. Kalau mayitnya tidak udzur, tidak ada halangan, dia bisa diangkat sedikit sambil dielus-elus ini perutnya ya. Oh, ini diangkat sedikit ya? Iya. Coba berdiri segini. Iya. Angkat. Ininya Jadi duduk ini- di sini apa gimana, Beb? Ya sambil pegang gini, sambil dipegang ininya dibuka. Ya. Gini sambil perutnya dielus-elus supaya ada yang sisa-sisa keluar semuanya. Nah, setelah keluar lagi dibersihkan. Setelah bersih tadi itu barulah kita Oh, ini kuning, Beb. kuning lah. Ya kalau sudah ini diganti, ini dibuka. Buang sudah. Ya ganti yang baru nanti. Nah sekarang kita mewudukkan si mayit. Kalau sudah bersih, semuanya Oh, bersih. Tapi anak mau pakai nanti. Oh, ini lagi ada lagi. Mana? Mana lagi? Kan sudah dibuang. Iya. Anak ganti yang bersih. Jadi sekarang kita mewudukkan mayit. Mayit itu disunahkan mewudukkan terlebih dahulu sebelum dimandikan. Sekarang pertanyaan apa nanti terakhir? Enggak apa-apa, langsung sedikit. Iya. Yang Ada mikrofon mungkin enggak? mic. Jadi macam tadi ya kita belum menjelaskan. Jadi di sini ada air. Kalau di sana kalau bisa 2 seperti ini. 1 untuk air bersih, 1 untuk campuran. Ambil timba. Jadi ada Bak, air bak. paling sedikit ada 2 seperti ini. Paten lah, ini paten. Kalau misalkan cuma 1, berarti yang ini untuk mencampur tadi daun henna atau daun bidara tadi. Cukup air bersihnya mungkin pakai selang seperti ini. Jadi macam basuhan itu bisa sampai paling sedikit 3 kali witir atau 5 kali atau 7 kali, itu yang diamalkan di Kota Tarim. Gini aja, langsung dimandikan enak, Beb. Biar enggak bingung orang. Tidak diudukkan dulu. Enggak, maksudnya langsung dipraktekkan Ah, namanya. Oke. Langsung ya kita lihat. Ini Pertama tadi bersihkan kotoran itu kapan, Beb? ya itu pas di istinja tadi itu, Oh, sebelum wudhu. sebelum wudu. Kalau seumpama udur dia, Beb, artinya keluar terus, Beb. Keluar terus. Hmm. Ya diusahakan sampai bersih lah. Kalau sudah bersih diumpamakan sampai berapa menit, ditunggu 5 menit. Kalau tetap masih ada yang keluar Boleh ya langsung disumpet, diwudukkan. boleh ya? Iya. Jadi Kalau memang udur. langsung Lakban. diwudukkan. Dengan wudu ini niatnya adalah wajib, sedangkan mewudukkan adalah hukumnya sunnah. Maka yang 1 orang dipilih untuk memimpin mewudukkan tadi. Jadi yang memandikan itu wajib niat. Mewudukkannya hukumnya tapi niatnya orang yang mewudukkan hukumnya wajib. Gitu, Beb. Ya. Ayo, Beb, fadhal niat. Jadi setelah kita niat, Ya apa niatnya, Beb? jadi diniatkan, kalau bahasa Indonesianya biar gampang dihafal, aku niatkan wudu ini untuk hadal mayit, untuk ini mayit ini. Betul. Jadi setelah Ya, disunnahkan, karena di situ siwak, kita disunahkan siwak. Apakah dikasih siwak ini? Enggak. Jadi dicelupkan kain yang ada seperti ini, dicelupin kain ya, Bukan kapas, kain. bukan kapas, Buka giginya. kain. Enggak bisa disuruh buka. Oh iya, nanti. lupa lah. Enggak usah buka dah. Jadi dibuka, Pelan. digini diganti sudah.
Nggak sampai usah 3 kali seperti itu. sedikit aja. Dimasukkan, dibuang. Ada tempat sampahnya, jangan lupa. Iya. Dibuang. Ini kita niatkan siwak untuk si mayit. Kemudian kalau bisa, kalau misalkan mulutnya tidak kaku, berkumur-kumur setelah dibersihkan tadi tangan dulu. Jadi tangannya dilihat, kalau ada tusuk gigi tapi ditumpulkan. Itu di di kukunya yang agak panjang sedikit, biasanya ada kotoran-kotoran, itu dibersihkan. Jadi dibersihkan semua, kiri, kanan dan kiri dibersihkan. Setelah bersih apa? Iya, bisa juga. Pokoknya yang penting sesuatu yang bisa menghilangkan Dibersihkan, kalau bisa di yang penting kakinya bukan dilihat. gerenda lah. Kalau bisa di kakinya juga dilihat, barulah tangannya dibasuh. Ini dengan air bersih ya. Tapi kalau ditarim biasanya dibersihkan dulu sebelum diwudhu dengan hutaikah itu tadi. Dibersihkan rambutnya, dibersihkan sebelum wudhu. Seumpama sekarang di Indonesia nggak ada HUTK, apa yang harus pakai, Beb? Biasanya kalau di Indonesia ini, kalau kita ngelihat yang sudah biasa, dia langsung wudhu kan kalau memang sudah kondisinya bersih. Kalau sudah kondisinya bersih. Jadi kalau misalkan dia meninggalnya di dalam lumpur misalkan, jadi kotor, ya dikasih sabun dulu, dikasih sampo. Nah, ini sudah bersih sekarang. Ya, dikasih sampo dulu, terus baru dibersihkan semuanya, baru diwudukkan. Wuduknya apa, Beb? Langsung. Ya, jadi setelah tadi Ini dia tetap enggak usah diangkat apa tidur gini? tetap begini. Jadi setelah dibasuh tadi tangannya Ini sebelum dibasuh. wudhu ini. Iya, karena sunnah membasuh telapak tangan kan. Jadi kita usahakan karena ini wudhu terakhir baginya, maka dengan yang sempurna, dengan sunnah sempurna. Jadi kalau bisa yang di sebelah sana yang jadi gantian. Jadi biar tidak kondisi memandikannya itu yang membantu di sini ada 3 orang, di situ 3 orang yang ngangkatin air. Jadi semua yang memandikan di sini semua sudah tadi kita jelaskan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi yang sampean yang bantu ini harus minimal berapa, Beb, yang bantu? Maksimal yang bantu. Itu Rasulullah tidak lebih dari 9 orang. Tidak karena takutnya ada orang-orang, terutama milih orang-orang yang bisa jaga mulut, karena si mayit ini kan punya aib. Oh, nanti saya wudhu itirin-itiran aib. Ayo terus. Jadi diambilkan dengan, kalau mau wudhu kan tidak apa-apa, tidak pakai sarung tangan, karena biasanya biar tidak susah menjalankan air di wudhu. Jadi kalau bisa disunahkan juga salah satunya memasukkan air ke mulut. Jadi dimasukkan, satu orang yang mewudhukan ini dimasukkan air ke mulutnya, langsung dibuang ke sana airnya 3 kali seperti itu. Dikumurin. Jangan takut digigit ya. Kemudian setelah masuk 3 kali air seperti tadi, dimasukkan di hidungnya sedikit, diangkat juga, diginiin ya. Disunahkan untuk, jadi harus nurut mayit ini ya, Beb ya, kepalanya diangkat tuh. Barulah dibantu 1 orang yang yang guyurin airnya. Ininya tetap terus berarti ya? Iya, ini tetap harus ada asapnya. Ada 1 orang. Ya. Ini air bersih. Ya. Ya. Jadi diwudukkan, disinilah niat wudhu. Tadi niat sunnah al-wudhu. Kita tadi baca niat wudhu, tapi niat yang aslinya adalah waktu membasuh muka. Tadi niat apa? Niat sunnah al-wudhu, yaitu seperti basuh tangan, kemudian memakaikan siwak, kemudian kumur-kumur untuk si mayit, kemudian memasukkan air di hidungnya. Nah, barulah sekarang niat waktu membasuhkan di mukanya. Jadi dibasuhkan seperti ini.
Dilihat anunya, lihat dari atas ke bawah. 3 kali. 3 kali. Jadi muka seperti itu, kemudian diambil lagi tangan yang kanan. Nggak keluar TV. Diambil air. Digitukan apa kalau langsung disiram gimana? Boleh juga, tapi disunahkan dari tangan kita. Dari tangan. Jadi biar tahu 3 kali basuhan. Dicelanya dengan gini juga. Juga disela-selai. Takut beda permen nata. Sampai siku-siku ya. Baru ke sebelah sana. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya, kurang lebih seperti itu ya, kanan kiri. Yang kanan. Baru diambil lagi air untuk menyapu kepalanya. Jadi mayit ini tetap tidak boleh dalam keadaan telanjang, BBS. Harus dibuka sepentingnya. Ya, dibuka sepentingnya. Muka juga seperti itu. Selesai ditutup lagi. Tutup lagi. 3 kali basuhan kepala. Gitu juga nanti setelah 3 kali. Setelah 3 kali untuk ke kepala diambilkan untuk telinga. Ya. Dibersihkan telinganya. Seperti wudhu lah. Ya wudhu. Dibersihkan, kasihan nanti masuk air. Terus baru ke kaki, yang ditutup lagi. Jadi di sela-selanya bisa dengan kelingking kita dimasukin. 3 kali basuhan juga. Begitu juga yang kiri 3 kali basuhan. Imam habis ini imam. Ini yang jelas ini jenazah bukan COVID ya. Taruhlah sudah 3 kali basuhan semua. Kalau sudah selesai, maka orang yang tadi mewudukan mayit itu menghadap ke kiblat, membaca doa setelah wudu. Apa doa setelah wudu? Hafal semua? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni. Yang wudu siapa? Mayit. Allahumma ja'alhu. Allahumma ja'alhu minal mutatawwabin waj'alhu minal mutatahhirin. Terus waj'alhu min ibadikas salihin. Kemudian jangan sampai salah waj'alni lagi ya. Tetap domirnya diganti dengan hu. Kalau dia perempuan jangan waj'alhu bu, ibu-ibu ya. Allahumma ja'alha. Kalau tidurannya ha. Nah. Billahu warhamhu. Jadi domirnya diganti hu kalau yang laki, kalau perempuan diganti dengan ha. Nah, kalau sudah selesai wudu, maka disiapkan tadi air. Misalkan basuhan pertama adalah dengan air daun bidara. Taruhlah. Ada. Sekarang sabun cuma ada, Beb. Mama, ada daun bidara. Ya taruhlah ada. Ini kan kita sekarang cuma sekali basuhan. Sekali basuhan 3 kali. Dan air, di sini ada air bersih, taruhlah ini air campuran. Ini campur apa, Beb? Yang pertama ini daun bidara misalkan. Oke, sudah dikasih. Jadi sudah dicampur. Oh, bukan air bersih dulu ya? Bukan. Langsung air apa namanya, daun, yang dari daun yang ditambahkan. Kalau misalkan tidak ada daun sama sekali, tidak ketemu daun, ya dengan air sabun. Coba, ada sabun apa di situ? Sabun. Boy. Jadi jangan sampai sabunnya itu yang ada soda apinya ya, yaitu seperti rinso. Nanti bangun mayitnya kepanasan. Penting. Apa mau dikasih sabun? Iya. Boharum.
Bila boleh banding Habib deh. Nanti disiapkan kain satu lagi untuk mengganti kain yang basah ini ya. Kalau ada kayak handuk gitu. Oke. Sini ya. Ya. Anggap ini sudah banyak. Ya. Orang. Jadi yang megang ini tentunya sudah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi tidak mustakmal airnya. Nah, sudah kelihatan beda airnya ya. Tapi agak lebih anu, Bib. Sampai muntuk apa anu? Cukup sudah. Cukup. Kalau misalkan itu dari daunan biasanya dia agak hijau airnya. Airnya sedikit warna keruh hijau. Oke. Nah, di sini satu orang yang bagian ambil itu, satu orang bagian jalan dari sini. Siram. Ada yang siap? Dan ini disunnahkan tadi. Yang pertama tadi diwajibkan waktu istinja. Sekarang yang akan memandikan disunnahkan dia. Siapa yang mau praktek langsung ini satu orang? Siapa yang mau praktek? Boh. Takut. Ayo siapa? Ayo Bu Yati. Bolala Bu Yati. Beli lagi nak tahu leh. Siapa? Ayo sampean. Takut? Ayo coba. Pakai yang kanan aja. Pakai yang kanan. Di sebelah sana. Neng. Awas ini. Ini pakai air sabun tetap, Beb. Mana ini satu orang yang bagian guyurnya? Oke, ini itu. Nggak, dia yang nanti bagian sebelah sana. Oke, saya yang guyur. Jadi dilihat kepalanya dulu dikasih kayak sabun ini sekalian jadi sampunya, enggak apa-apa. Tadi waktu wudu itu ada juga disunnahkan, salah satu sunnahnya saya lupa karena ini enggak punya jenggot panjang ya. Kalau punya jenggotnya agak panjang disunnah tahlilul lihya. Kalau cuma 17 biji gini, dicabut aja enggak apa-apa. Jangan, Beb. Masih hidup. Jadi pernah di Kota Tarim orang soleh ini, aulia salihin, yang mandikan itu lupa. Ada salah satu sunnah. Umar bin Abdurrahman Al-Tas. Iya, dia lupa sunnah tadi itu. Maka si mayit ngasih isyarat gini. Ini yang mandiin, kalau yang mandiin kayak kita orang mungkin langsung lari mungkin. Tapi ini dia faham apa maksudnya sunnah tadi itu. Dan banyak orang-orang soleh di Kota Tarim, mereka terkadang waktu disolatin jenazahnya ada yang melihat dia juga ikut sholat daripada masyayikh kita. Nah, jadi setelah dibasuh, kalau samponya langsung ditaruh di rambutnya gimana? Gimana? Ya boleh juga. Kalau umpama tapi lebih rambutnya agak bagus tebal ya, gitu. boleh juga, tapi lebih bagus setelah dicampur. Supaya tidak lengket. Biasanya kalau sebagian sampo itu kalau ditaruh langsung gini dia nempel nanti. Nah, jangan sampai ada yang nempel tersisa. Nyutingnya, jangan nyuting Nah, anak terus. jadi setelah kepala semua dibasuh dengan itu, baru sekarang dimulai disiram. Ini Ya, disiramnya dari dalam ya? Disiram. Ini posisi ya enggak apa-apa seperti lurus, tangannya diluruskan. Diluruskan dulu. Oke. Disiramnya dari disiram dalam. Yang pertama enggak dari sini. Jadi yang pertama disunahkan setelah kepala itu kanan bagian depan sampai ke bawah. Jadi yang nyiram dari sini sampai ke sana. Ini. Jadi ini satu orang yang bagian gosok ke dalam. Ini anak cuma nyiram. Iya, cuma nyiram saja. Oke. Nah, jadi dilihat dari lehernya, terus jalan ke sana, dibersihkan seperti ini. Tangannya juga. Jangan ke bawah-bawah, Beb. Tangannya. Itu kan langsung tembus airnya. Sebagian kain tidak tembus. Terus lagi disambung lagi. Terus, Beb. Tetap di kanan ini 3 kali. Iya, 3 kali. Ya, taruhlah sudah 3 kali basuhan. Seperti itu berlanjutan. Kurang 1, Beb.
langsung ya, langsung 3 kali. Kasihan kedinginan nanti. Nggak dapat hadiah dari antum habis ini nih. Kenapa kok nggak langsung dari dalam nyilamnya, Habib? Gimana dari dalam? Kebuka auratnya. Bukan, kan gini. Ya kelihatan. Ngotem. Sudah 3 ya? Sudah. Nah, sekarang coba yang sebelah sana bisa enggak? Ayo. Jadi dari dimasukkan tangannya dari leher sini ke depan. Ayo, Pak. Ya. Jangan dicekek ya. Jangan diintip ya. Ya. Sini. Kalau bisa yang nyiram dari sini deh. Gini. Nggak usah dibuka itu, tutup. Nah, terus. Lagi yang sebelah ngasih ke sini. Nggak nyentuh itu tangan. Iya. Nih. Nih. Wih. Baru 1 ya. Tiga kali. 3 kali. Lagi. Yang 1. Bajunya Sudah. ini yang bersih ambilkan. Mana yang tadi 3 orang di situ? Mana lagi? Oke. Diisi lagi ini. Nih. Nah, sekarang posisi kaki ini di gini. Ya. Buka aja biar orang tahu. Gitu Nah. ya. Ibu-ibu ya kelihatan ya. Seperti lagi ngopi. Sekarang yang dari sana ini karena mejanya terlalu lebar, kesusahan kita. Ambil meja yang gini ya, kecilan. Hah? Nggak apa-apa ya jadi. Oh, oke. Jadi ini setelah ya 3 orang ngambil dari sebelah sini 1, dari sini 1, dari sini 1. Pamereng, on lawan. Pamereng. Baucan cek mereng TV. Ayo, ambil Pak. Ya. Iya. Kaki Sudah. tujuannya diginikan supaya badannya muternya lebih gampang. Sekarang belakang berarti. Bib? Mana yang nyiramin harus tetap ada di sini. Oke. Nah, jadi sekarang dari leher belakang sini. Di sini Bib, ya. Ya. Tangannya. Ini terus. Ini bagian belakangnya kena ya. Nah. 3 kali. Dari lehernya sebelah sini. Kalau bisa di bawah ketiak dikenain juga. Kak Devi. Bagus mayitnya. Elastis ya. Terus? 3 kali ya. Udah. Ya, sudah dibalikkan. Ya. Dari sebelah sana. Mana yang sebelah sini? Ayo. Ayo Rip. Ayo cepat. Yang sebelah mat, sini. Mat. Oh, bukan Yang- bukan nyiram. Jadi bentar dulu. Itu tadi kakinya diturunkan. Udah dibalik ya? Oh, udah balik sendiri nih ya. Elastis ini. Oke. Otomatis. Ayo Bib, antum sini lagi. Mana tadi yang Ayo, matiin? ayo Pak, ayo Pak, Pak. Ini tetap nggak boleh kebuka ya, Iya. harus sekiranya apa namanya? Iya. Ketutup. Ayo. Jadi dari leher Pak. tangannya seperti ini dari bawah leher. Ya. Terus langsung disambung dari atas lagi. Iya. Buatkan api Sampai lagi. di bawah sini. Api lagi. Nih. Ayo. Menjak waktunya pang, waktunya Sudah apa kedinginan terus? sudah. Nah, jadi Sudah. ini sudah 1 kali mandi. Masih kurang? Jadi boleh 3 kali, tergantung keadaan mayitnya juga. 1 Jadi cukup. Kalau yang biasa, yang tidak udzur itu sampai 7 kali seperti tadi. Nah 7 kali ini
beda-beda airnya. Nih. Bisa diselang-seling. Nah, kalau misalkan di Tarim itu 3 kali, sebagian mereka 3 kali dengan air henna, baru air bersih, baru air henna lagi atau air sabun, baru air bersih lagi. Berapa sudah? 3 bersih, 4 air anu lagi, air apa namanya, air henna lagi atau air sabun, baru yang keenam dengan air bersih lagi, baru yang di terakhir. Sebagian mereka niat, karena niatnya kalau memandikan mayit ini hukumnya adalah sunnah, memandikannya adalah wajib. Sebagian mereka niatnya di sewaktu yang kapur. Mana kapurnya tadi? Tapi kita cukup saja, kasihan mayitnya. Jadi kapur, kalau ini Kapur sudah barus. iya. Ini Kan terakhir, Beb. sudah habis airnya. Air di sini sudah habis karena paling sedikit ada 2 gentong. Tadi ada air bersih, ini yang selalu bersih. Yang ini air untuk daun bidara kalau Ambil kita di bak Indonesia lagi. atau enggak, cukup ini aja. Cukup. Kasihan mayitnya. Jadi apa namanya? Kalau sudah mau basuhan terakhir, dan biasanya kalau ahli tarim itu basuhan sebelum kapur dengan air bersih seperti tadi basuhannya, itu sebagian air dicampur dengan air zam-zam. Taruhlah ini ada air zam-zam. Kalau orang yang meninggal, apalagi orang-orang soleh, para ulama sholihin, Ini sebelum kapur barus, Beb. ya sebelum air kapur barus itu air bersih pertama. Basuhannya tetap seperti tadi, tapi ditambah kalau air zam-zam di dadanya disiramkan dan ditaruh wadah. Di bawahnya itu ditaruh wadah sehingga airnya itu diambil barokah. Jadi tujuannya air zam-zam itu cuman dilewatkan dadanya orang soleh itu tabaruk, Dan kakinya. kemudian netesnya di bawah itu diambil untuk barokah. Dan kakinya Apa dada sama? langsung sudah dari dada yang diambil, kemudian di telapak kakinya. Disiramkannya semua air zam-zam itu. Nah, kalau punya air zam-zam banyak ya boleh air terakhir dicampur juga air zam-zam, walaupun banyak air zam-zam. Kalau bisa basuhan terakhir itu ada campuran air zam-zam, air bersihnya. Yang untuk Yang tabaruk untuk itu tabarukan disiramkan kemana, kalau Beb? bisa yang air murni dulu, air zam-zam aja di dadanya. Tapi syaratnya sebelum ke air kapur. Kalau yang diambil air kapur semuanya nyusul. Paham? Semuanya nyusul jadi mayit kalau ambil barokah air kapur. Jadi harus air kapur yang diminum biar nyusul. Nah, sudah ya, basuhannya tetap air kapur juga seperti itu. Taruh dibasahin di kepala, kemudian bagian kanan depan, kiri depan, belakang kanan, belakang kiri. Dan niatnya kalau ahli tarim biasanya niat di waktu basuhan air kapur tadi. Niat memandikan. Karena hukumnya adalah sunnah. Sudah? Nah, setelah itu mana kain yang bersihnya? Ada kain yang seperti ini yang bersih, yang agak tebal. Bukan kain kafan ya, nanti itu kafan dipakai di sana. Ya boleh dah itu. Taruhlah ini kain ini yang sekarang akan ditaruh ini adalah kain yang tebal, yang biasa dipakai kain seperti kain ihram sebagai handuknya. Ini kok kebalik ya, kiri yang di atas. Taruhlah ini adalah kain putih dari kain ihram. Ditaruh di sebelah sana. Setelah ditaruh di sebelah sana, yang ini ditarik. Pelan-pelan ya. Nah, sewaktu seperti ini ada tadi yang kayu ya, yang mabakharah seperti ini. Masih ada? Jadi
sewaktu selesai memandikan, di situ kalau bisa, tidak apa-apa, ini anggap aja kayu gahru ya, kayu yang harum. Tidak apa-apa, dan sudah pakai yang itu ya. Jadi kalau bisa ini banyak asapnya dari kayu gahru, ditaruh di bawah, dijalankan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ini bau asap yang harum supaya masuk melekat di tubuhnya si mayit. Nah, jadi dikafankan itu jangan langsung setelah mandikan langsung ditaruh di kafan, cepat bau, mayitnya masih basah. Kurang lebih paling sedikit 10 menit baru dipindahkan ke tempat kafan. Jadi sementara menyiapkan kafan didiamkan dulu di seperti ini. Boleh bangun aja, kasihan kedinginan nanti. Apa mau ganti dulu? Iya. Jadi mayitnya masih tetap di sini, masih masih didiamkan di tempat pemandian. Dan kalau bisa, kalau misalkan masih ada yang keluar, sebagian yang mayit itu ada saja mungkin yang keluar, wudunya tetap tidak batal. Nah, kalau misalkan ditakutkan ada yang keluar, maka dikasih kapas, ditaruh di kapas lagi di kemaluan. Iya, Fadlan. Kebiasaan masyarakat sini tuh gini tuh, istilahnya pewuduan itu ya. Setelah terakhir. Iya. Itu gimana? Jadi antum orang di situ mandi, di kitab-kitab disebutkan mandi itu ada mandi besar, apa namanya? Mandi rejah apa? Mandi raja. Mandi rajah. Mandi apapun yang disunahkan wudu dulu. Karena apa? Karena supaya jasadnya orang ini tidak kaget kena air. Baik kita mandi sunnah Jumat, mandi janabah, mandi-mandi yang lain itu di dalam kitab manapun pasti disebutkan disunahkan adalah wudu terlebih dahulu. Begitu juga mayit ini. Karena kalau ada yang keluar setelah wudu tidak batal wudunya. Karena apa? Sudah tidak mukallaf lagi, tidak. Terus jadi masalah tidak ketika diwudukan akhir maksudnya ini? Jadi tidak masalah. Tapi sunnahnya hilang. Hilangnya apa? Disunahkan kapan? Sebelum memandikan. Intinya mandikan mayit itu meratakan air ke seluruh tubuh, itu wajibnya sudah. Sedangkan wudu, sampai wudui atau enggak tidak ada hubungannya dengan membatalkan mandi, karena hukumnya mewudui si mayit adalah sunnah. Jadi walaupun enggak diwudui enggak ada masalah, cuman ketinggalan pahala yang besar, kasihan si mayit. Seperti itu maksudnya. Kenapa ditaruh di depan? Supaya enggak kaget. Kayak sampean waktu dingin langsung mandi kan rontok lagi. Makanya melarat si tombo janggu nih, kabolan ngecit, sekut ngecit. Ada juga yang meninggalnya itu tidur. Nah, kalau perempuan yang meninggal, Beb, coba yang muda. Apa? Jadi auratnya perempuan dengan perempuan yang lain itu tetap sama seperti yang laki. Karena kan perempuan, kalau yang mandiinnya perempuan ya tetap. Antara perempuan sama perempuan auratnya apa? Baina surawar. Lah sama seperti tadi berarti. Jadi kalau yang mandiin suaminya ya terserah. Mau pakai Terserah kain ya, mau Beb. pakai enggak. Hah? Boleh. Tapi memang yang dianjurkan, yang disunnahkan perempuan yang memandikan perempuan, yang laki memandikan yang laki. Kiri, tadi tangan kiri yang saya masukkan. Ya, untuk daerah area vital. Dan harus diwajibkan menggunakan sarung. Kapan ini wajib? Kapan mandikan mayit itu wajib pakai kaos tangan? Hah? Salah. Diam. Kapan? Salah. Ketika digunakan untuk membersihkan dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, pakai hukumnya istilahnya sewaktu istinja. ketika mengistinjai, bahasa halusnya.
Kalau ketika yang lain mandikan gosok yang lain apa hukumnya? Sunnah. Ya, kenapa kok harus pakai ini? Kok nggak boleh bersentuhan langsung? Enggak, orang kalau nggak pakai ini, nggak pakai ini waktu mandikan mayit langsung pakai tangan. Kenapa? Ayo siapa yang bisa? C, satu-satu angkat tangan. Karena betul Habib? Ya, supaya kondisi yang memandikan itu Ah, kalau karena menyentuh waktu memandikan itu ada kita getaran yang cinta. ya. Jadi ada magnet. Daruhnya itu bisa juga karena nanti ini yang sudah ikut memandikan ini semua Mayitnya Pak? disunnahkan Sudah. mandi. Jadi orang yang sudah memandikan mayit ini jangan langsung ikut sholat, enggak. Boleh ikut sholat boleh kalau dia suci, tapi jangan jadi imam dia. Tidak dimakruhkan, sebagian ulama mengatakan makruh. Karena apa? Karena disunnahkan orang yang memandikan tadi, apalagi yang memimpin, dia harus mandi, disunnahkan. Jadi Disunnahkan sunnah dia mandi Karena orang apa? yang Untuk memandikan mayit. mengembalikan energi yang dia tadi dekat dengan orang yang Itu semua yang memandikan mayit, yang bersentuhan langsung, yang yubashirul mayit, artinya yang tangannya dia menggosok mayit. Apakah orang-orang yang berhubungan 9 tadi itu? Yang disunnahkan mandi. Yang lebih disunnahkan yang memandikan, yang menggosok mayit itu. Liyubashirul mayit. Tapi kalau yang membantu juga, selagi dia kena cipratan atau apa mengganti bajunya, itu disunnahkan juga. Yang ikut memandikan. Nah, terus apa Jadi sekarang? tadi ada pertanyaan, tidak tahu dari siapa ya, dari saya sendiri mungkin. Kalau misalkan Silakan, satu orang pertanyaan ini Anda. dia wajib mandi apa? Rejeh itu apa namanya? Mandi rajeh. Mandi janabah. Atau perempuan juga dia haid belum, dia sudah suci, lupa mau mandi suci, meninggal. Meninggal dalam keadaan Iya, halangan. belum mandi suci, baik itu janabah dan yang lainnya. Gimana mandiinnya? Mandiin jenazahnya gimana? Gimana caranya? Berapa kali? Hmm? Apakah diniatkan mandi janabah juga? Hah? Nggak ada yang tahu. Tahu dari mana dia ada janabah? Apa laporan mayitnya tadi? Enggak halangan kelihatan, Beb? Hah? Atau dilihat ada tanda-tanda? Hah? Oh, keluarganya cerita, mereka anu langsung mati. Bu. Jadi sebenarnya Hah? itu tidak perlu. Iya, tak usah cerita. Jadi itu tidak perlu. Jadi cukup mandinya itu, baik itu janabah atau mandi yang lain yang dia wajib, cukup dengan mandi ini dia suci semua. Jadi mandi mayit itu cukup dengan mandi itu yang mewakili daripada 1000 hadas yang dia lakukan. Nah, walaupun sudah terkumpul berapa macam sebab dia Sudah apa ini, Beb? wajib mandi. Setelah ini? Nah, setelah itu kata mayitnya masih di sini, Hah? jangan langsung dikafani. Dikafaninya di mana, Beb? Dikafaninya di mana? Ayo mayit. Ayo. Kafannya sudah ada. Kafan? Bisa itu tadi apa namanya, serbuk yang udah ditumbuk apa namanya? Iya, kapur barus. Kapur barusnya. Ayo. Minta maaf agak malam sedikit tapi supaya nggak nanggung, enggak apa-apa ya.